Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Chinese Widow. Film ini dirilis pada tahun 2017 ya Bro Bre. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada tahun 1942 di Eglin Air Force Base, Florida, Amerika Serikat, seorang pilot angkatan udara Amerika bernama Jake baru kembali dari misi pengeboman pertama di Tokyo. Dia merupakan salah satu penyintas yang terjebak di Cina sehabis melakukan pengeboman. Kemudian dia menceritakan kepada perwira komando mulai dari saat skuadron pengebom Amerika yang berada di lepas pantai Jepang terpaksa melakukan lepas landas 4 jam lebih awal dari zona yang direncanakan. Karena kapal induk mereka udah ketahuan sama pihak Jepang. Begitu memasuki wilayah Tokyo, pesawat Jack dihadang oleh pesawat Jepang. Walaupun pada akhirnya bisa diatasin, namun sayap sebelah kanan pesawatnya mengalami kerusakan. I got him! Kemudian mereka mulai menjatuhkan bom di wilayah industri Tokyo untuk melemahkan perekonomian kekaisaran Jepang. Setelah itu Jack mengarahkan pesawatnya menuju Chungking, Cina. Tapi karena kerusakan pada sayap kanan, konsumsi bahan bakar menjadi lebih banyak dan mereka nggak akan sampai ke Chungking. Untuk itu, Jack merubah pendaratan ke landasan terdekat yaitu di kota Kuzhou, Provinsi Zhejiang. Namun sayangnya oleh tentara Cina yang bertugas di landasan pacu Kuzhou, pesawat mereka dikira punya Jepang dan lampu penanda landasan dimatikan. Pada akhirnya Jack memutuskan buat mendarat darurat dengan terjun payung. Karena autopilot nggak berfungsi, dia terpaksa menerbangkan pesawat secara manual, sementara krunya terjun payung duluan. Dan dia melompat keluar di saat-saat terakhir sebelum pesawat jatuh meledak. Beralih ke provinsi Zhejiang, Cina. Kita diperlihatkan seorang janda muda beranak satu bernama Ying sedang memetik daun di dalam hutan. Daun-daun itu dia gunakan untuk memberi makan ulat-ulat sutra yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi benang sutra. Sebagian benangnya dia gunakan buat menyulam dan sebagiannya lagi dia jual. Dia juga punya putri bernama Nunu, seorang siswa sekolah dasar. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Kai, kepala desa di situ. Kai menyarankan mereka buat tinggal bareng mertuanya Ying biar hidup mereka lebih terjamin. Tapi dia menolak karena ingin hidup mandiri. Ying juga menyadari anaknya memiliki masalah di sekolah. Ternyata setelah Ying menjadi janda, teman-temannya Nunu menggunakan statusnya itu buat membulinya. Dengan uang yang selama ini dia tabung dan janjinya kepada mendiang suaminya, Ying mengajak Nunu buat pindah ke kota agar mereka bisa mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik. Di tengah percakapan mereka terdengar suara pesawat melintas dan meledak di dalam hutan. Keesokannya tubuh Jack yang gak sadarkan diri dan terluka ditemukan oleh Nunu dan Ying tersangkut di pohon. Mereka kemudian melaporkannya ke Kai untuk ditolong. Setelah tahu Jack adalah tentara Amerika yang sama-sama sedang memerangi Jepang, mereka pun menyembunyikan tubuh Jack di sebuah gua agar nggak ditemukan tentara Jepang. Setelah mengetahui jatuhnya pesawat Amerika, pasukan Jepang melakukan pencarian besar-besaran. Pemimpin pasukan Kapten Shimamoto juga menginterogasi seluruh warga desa. Sebagai kepala desa, Kai mengambil tanggung jawab mengorbankan dirinya supaya Jack nggak ditemukan pasukan Jepang, dengan meminta Ying tetap tutup mulut walaupun dirinya harus ditodong. 我杀掉你们的村长！你们在这里的人肯定知道那个美国人在那里。好。
Sekembalinya ke rumah yang habis digeledah tentara Jepang, Ying meminta Nunu buat terus merahasiakan keberadaan Jack sesuai keinginan terakhir Kai. Besoknya Ying pergi ke gua membawakan makanan, tapi langsung pergi karena terkejut Jack sudah sadar dan sedang menodongnya. Di pertemuan kedua ini, Jack sudah lebih kalem, tapi Ying masih rada takut dan langsung pergi setelah mengantarkan makanan. Sementara itu, tentara Jepang mulai mengirim tim pencari ke hutan setelah menemukan parasut Jack. Mengetahui hal itu, Ying terpaksa memindahkan Jack ke rumahnya dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Sebenarnya Nunu menentang tindakannya Ying karena mengancam keselamatan mereka. Namun Ying gak tega membiarkan Jack tertangkap. Dia merawat dan mengobati luka Jack tanpa diketahui oleh warga dan tentara Jepang. Di saat bersamaan, Kapten Shimamoto membawa tas buatan Ying yang tertinggal di goa ke sekolahnya Nunu untuk mencari pemiliknya. Walaupun Nunu bisa berbohong, tapi reaksi awalnya mendapat perhatian dari Shimamoto. Pada saat Ying menjemput Nunu dan melewati tenda tentara Jepang, Shimamoto kembali memperhatikan mereka. Karena curiga, Shimamoto mendatangi rumahnya Ying dan menggeledahnya. Setelah nggak menemukan apa-apa, dia pun segera pergi. Beberapa hari pun berlalu. Jack sudah mulai pulih dan keluar dari persembunyiannya saat keadaan aman. Meskipun terkendala perbedaan bahasa, Jack berusaha lebih akrab dengan Nunu dan mengajarkannya siulan lagu yang Doodle. Kemudian Jack berusaha berkomunikasi dengan Ying melalui gerakan dan gambar buat mencari krunya yang sudah tertangkap oleh Jepang. Malam itu Nunu susah tidur karena mengkhawatirkan keberadaan Jack yang sedang tidur di sebelah tenunannya Ying. Berbeda dengan anaknya, Ying bersikap sangat baik kepada Jack. Sebelum mengantar Nunu ke sekolah, Ying menyuruh Jack kembali ke persembunyian. Dan Jack meminta tolong supaya Ying mencarikan orang yang bisa membantunya pergi ke Chongqing, di mana pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat berada. Ketika menjual benang sutra, Ying mendapat informasi bahwa para krunya Jack telah dieksekusi mati. Lalu dia menukarkan benangnya dengan beras dan daging. Kemudian dia berpapasan dengan gurunya Nunu, Pak Guru Jun, yang menyadari kalau tas yang dibawa oleh Shimamoto adalah miliknya, tapi Ying menyangkalnya. Lalu kita diperlihatkan betapa paniknya dia ketika pulang melihat Jack lagi benerin genteng. Dia pun langsung nyeret Jack ke dalam rumah dan memarahinya karena sudah membahayakan keselamatan mereka. Dia bahkan sampai nangis karena Jack sangat keras kepala, nggak mau bersembunyi lagi di ruang bawah tanah. Menyadari kesalahannya, Jack meminta maaf dan hendak turun ke persembunyian. Tapi Ying yang sudah tenang menyuruhnya santai aja bro, bersembunyinya nanti kalau dengar ada orang menuju rumah. Selain buat dirinya, uang hasil penjualan benang juga Ying bagi ke mertuanya. Di situ dia berusaha mencari tahu informasi tentang gerilyawan buat membantu Jack. Tapi dia malah dibuat sedih oleh ibu mertuanya yang menuduhnya ada hubungan khusus dengan mendiang Kai dan melupakan kesetiaannya pada mendiang suaminya. Padahal semua itu nggak benar. Kemudian Ying menjemput Nunu dan pulang ke rumah. Melihat Jack kesulitan bergerak, Ying menebang bambu buat bikin tongkat. Selagi dia bekerja, Jack mengajari Nunu mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Dan sedikit tersenyum melihat mereka. 1, 2, 2. Malamnya mereka makan enak dengan sop bebek dan sekali lagi Jack mengucapkan terima kasih kepada Ying yang saat itu mengenakan pakaian terbaiknya. Melihat Jack makan tanpa sumpit membuat Nunu merasa aneh. Untungnya Jack gak ngerti mereka ngomong apa. Dan saat Ying lagi nyuci piring, dia gak sengaja bertatapan dengan Jack, terus langsung senyum-senyum sama si Jack. Puncaknya ketika Ying selesai mengganti perban, mereka berdua terlihat sama-sama saling suka. Besoknya saat Nunu lagi sekolah, Kapten Shimamoto kembali datang ke rumah. Kali ini bukan untuk mencari Jack, melainkan ingin minta jatah sama si Ying. Awalnya dia meminta secara halus supaya Ying mau melayaninya, tapi karena Ying terus menolak, dia pun pakai cara kasar. Hal itu terjadi tepat di atas persembunyian Jack dan tanpa pikir panjang dia melepaskan tembakan yang membunuh Shimamoto.
Kemudian mereka menyembunyikan mayat Shimamoto di ruang bawah tanah. Sementara itu di sekolah, Nunu nggak sengaja menyuyulkan Yankee Doodle yang didengar oleh Jun. Dia kemudian bergegas ke rumah Yin bersama Nunu dan saat bertemu Jack mengungkapkan bahwa Jun adalah anggota gerilyawan Cina. Bersama para gerilyawan lainnya, dia berjanji akan mengantarkan Jack ke Chongqing. Ketika Jack menunjukkan kepadanya jasad Shimamoto, dia menyuruh Ying dan Nunu untuk ikut melarikan diri bersama Jack karena pasukan Jepang gak akan tinggal diam. Malam sebelum pergi, Ying memotong sebagian rambutnya untuk diberikan kepada Jack. Kemudian saat Nunu sedang keluar, mereka berdua meluapkan rasa cintanya masing-masing. Begitu tentara Jepang mengarah ke rumah, mereka bertiga bergegas ke hutan untuk menemui para gerilyawan. Bersamaan dengan tentara Jepang yang menemukan jasad Shimamoto. Dan setelah membakar rumah Ying, pasukan Jepang mengarahkan anjing pelacak buat mencari mereka. Nggak hanya itu, pesawat Jepang juga dikerahkan untuk menghabisi mereka. Walaupun pada akhirnya pesawat itu bisa dijatuhkan. Namun akibatnya posisi mereka menjadi ketahuan anjing pelacak. Yang semuanya dibunuh oleh Jun. Setelah pasukan Jepang menemukan mereka, pertempuran pun pecah di kaki bukit. Para gerilyawan menahan pasukan Jepang agar Ying, Nunu, dan Jack bisa pergi. Meskipun pada akhirnya mereka semua terbunuh, Ying, Nunu, dan Jack berhasil sampai di tepi sungai. Dan sudah ditunggu gerilyawan yang lain. Namun sebelum menaiki kapal, seorang tentara Jepang berhasil menembak mati Ying. Tangisan histeris pecah dari Nunu, mengiringi kepergian mereka. Singkat cerita, mereka sampai di Chongqing dengan selamat, dan Jack mengakhiri ceritanya. Kemudian dia melapor kepada Jenderal Jimmy Doolittle mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi Nunu. Tapi Jenderal menolaknya dengan mengatakan bahwa Jack gak bisa menjadi tentara dan ayahnya pada saat yang bersamaan. Sebagai gantinya, Nunu akan diberikan kepada keluarga Tionghoa yang tinggal di Los Angeles dan menjamin masa depannya. Jack dengan enggan menerima dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nunu dengan penuh air mata. Kemudian Jack menemui para wartawan yang sudah menunggu kisahnya. "50 tahun kemudian, Jack tua menulis surat perpisahan sebelum dia meninggal kepada Nunu dewasa bersama potongan rambut Ying. Mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai ibunya. Dan bahwa Ying gak mati kesakitan, melainkan mati sebagai pahlawan rakyat Cina." Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?